Plus Mas Oni untuk kayak Suicide Night gitu-gitu kan. Lu masih ini nggak sih QC songwritingnya Mas Oni gitu, maksudnya harus Ejakula harus gini nih, enggak. Lu bebasin Bebas, gitu. bebas. Jadi kalau dan Ejakula bukan gua. Ejakula Oni, Ejakula ada si Kobek, Ejakula Didot, Ejakula tuh Panca gitu. Jadi mereka mau gimana silakan gitu. Yang penting ya kita jelas nih jalurnya memang kita di musik punk gitu, khususnya horror punk gitu. Toh kalaupun ada lagu-lagu yang mereka buat nggak harus horor ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kita buat berkarya aja. Gitu. Ya alhamdulillah sih Oni match gitu, maksudnya bisa masuk ke horror punk gini kan. Kembali lagi di Check Sound dan kita sudah bersama Ejakula La Vampira. Horror punk. Ejaculate the Vampire, kalau bahasa Inggrisnya gitu. Tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya, gue sebenarnya mau nanya dulu deh. Ejakula tuh sebenarnya siapa sih kasih nama? Mas Mata ya kan? Ya sebenarnya dulu gimana ceritanya? Jadi kan namanya dulu masih muda ya, anak masih bocil lah, kita masih muda, suka nonton bokep tuh dulu ya, suka nonton film bokep. Kebetulan kita ada sewa laserdisc tuh. Bokepnya di laserdisc? Laserdisc zaman dulu. Jadi ada salah satu rumah, salah satu personil kita lagi kosong tuh rumahnya. Jadi bukan maksudnya orang tuanya lagi pergi lah, lagi pulang kampung. Ya udah kita biasa kan namanya zaman dulu kan, wah rumahnya ini kosong nih. Gitu kan. Ayo kita itu. Nah akhirnya patungan tuh ada yang bawa player LD-nya, terus kita sewa laserdisc. Memang kan sebelumnya kita udah band-bandan nih, memang berbagai macam berganti nama terus. Dari yang namanya X-Juice, karena kita dulu sempat hardcore-hardcorean deh tuh, sosok straight edge ya enggak. X-Juice karena kita sempat main skateboard tuh di Ragunan dulu. Jadi setiap habis main di Ragunan skateboard, kita beli S-Juice. Oh, S-nya diganti X. Iya, jadi X-Juice gitu. Bawain hardcore-hardcorean di lebih ke Shelter, kayak Yacht of Today gitulah. Terus bosen, sempet anak-anak main akuarium tuh buat ikan. Akuarium, ganti nama akuarium, bawainnya Sex Pistol apa segala macam pang-pangan. Nah, pas di tahun 96-97 itu yaitu kita lagi senang-senang yang ngumpul bareng, yaitu kalau ada rumah kosong kita dateng, kita nonton film porno segala macam itu. Ada tuh judul filmnya Ejakula La Vampira, kalau bahas di tulisannya Ejakula La Vampira gitu kan. Wah lucu juga namanya nih gitu. Oh kan. Jadi memang dari judul film ya? Iya, filmnya itu Ejakula La Vampira itu udah ada bagian 1, ada bagian 2 tuh. Kita nonton yang kedua tuh. Ejakula La Vampira 2 gitu. Tapi bokep tuh? Bokep. Vampir tapi? Iya, Rocco Siffredi sama Ron Jeremy itu yang bintangnya. Oke. Gue inget, tapi kalau ceweknya gue nggak tahu, yang fokus ke ceweknya aja sih gitu. Nah, dari situ tuh wah menarik nih namanya Ejakula La Vampira gitu. Apa kita jadi nama band aja? Gue sih nyeletuk aja pada saat nonton itu, nggak ada kepikiran mau jadi nama band beneran gitu. Terus tahun 97 kurang lebih tahun 96 lah. Jadi kita nge-band sih sebenarnya dari 94 95 gitu. Ganti-ganti Hacia gitu lah. Gitu. Nah, pas 97 kita diajak bikin ini ikutan kompilasi. Ngeblender jadi satu. Iya, ngeblender jadi satu tuh. Nah, jadi seinget gua tuh kan itu ada hubungannya sama Jakarta Bersatu kompilasi gitu? Enggak ada hubungan. Ngeblender jadi satu itu tahun 97. Ya, kurang lebih tahun 97. Ngeblender jadi satu. Itu Jakbar belum ya? 98 ya Jakbar ya? Jakbar 2001 ya, berarti belum. Berarti masih jadi ngeblender jadi satu, diajak gitu. Akhirnya kita bikin lagu tuh. Jadi lagu pertama yang kita buat itu namanya I Don't Enjoy Fuck gitu. Jadi I Don't Enjoy Fuck itu yang buat Nomi. Nomi sebenarnya sih dia dari lirik aja. Terus untuk sama untuk sama chordnya, cuman untuk nada sama aransemen kita bareng-bareng. Itu udah pakai nama Ejakula berarti? Akhirnya kita pakai nama Ejakula, namanya apa nih kan gitu. Kan kita mau ikut kompilasi namanya apa? Akhirnya ya udah pakai Ejakula La Vampira.
tahun 97. Sebenarnya sih kalau ngebandnya sih dari 94 95. Terus nama Ejakula La Vampira tercetus itu di 96. Nah, 97-nya baru kita resmikan karena kita ikutan di ngeblender jadi satu kompilasi. Kan kalau di Instagram lo kan 97's Horror Punk ya kalau nggak salah. Iya, ya kan? betul. Jadi Karena memang karena di situ, dari ya. karena ikut ngeblender jadi satu itu. Oke. Nah sebenarnya kan kalian kesini untuk Promo. ngasih tau orang promo soal ini nih. Betul. Tiba-tiba nih Ejakula namanya kan biasanya cuma ada di flyers, di pamflet gitu-gitu ya. Lo nyari rilisannya CD-nya juga udah nggak ada, kasetnya juga udah nggak ada. Paling juga itu kalau lo denger lagunya dari YouTube segala macam kan. Terus ada footage film horornya gitu kan kalau di video klip lo tuh kan Mas. Tiba-tiba bikin ini 2025 nih gitu. Berarti kan album terakhir 2012 rilisnya. 12. Nggak pernah bikin rilisan dari 2012, tapi manggung terus tuh. Betul. Sebenarnya kan kalau dibilang hiatus kan enggak kan? Enggak, Karena kan lo aktif main juga kan ya? Betul. Sebenarnya sih kalau setelah 2012 itu kita pernah bikin demo sih. Ya, inget nggak? Yang apa? Nocturnal apa? Ya. Yang buat tour. Jadi kita pernah Nocturnal Tour. Ya, Nocturnal Tour. Jadi kita pernah bukan Tour bantu. Indo tuh? Ya, enggak sih, cuma Jawa. Jawa aja. Oh, tour Jawa. Dampingi band dari Swiss ya. Iya. Band punk dari Swiss, kita dampingin mereka tour di tour Jawa. Ya, sekalian aja kita bikin demo tour lah namanya, demo live. Bukan demo live, demo tour lah. Itu buat kita Buat di-share ya? di-share, kita jual apa enggak ya? Enggak, kita enggak jual. Enggak jual ya. Oh, Kita isinya share. lagu-lagu yang Salah satunya di Suicide yang masih Suicide Night lah. Suicide Night? Suicide Night sama 4 lagu ya? Isinya 4 lagu kayak 4 lagu ya. Sama lagu lama lah kayak Monster terus. Tapi itu untuknya cuma demo tour aja gitu ya? Demo Maksudnya tour. nggak dijadiin official paling release cuman gitu enggak, paling cuman 20 piece lah, 20 biji. ya? CDR gitu ya? Ya, CDR. CDR gitu. Oke. Nggak tahu itu dibagi-bagiin ya waktu itu. Iya, dibagi. Nah, kebetulan gua cuman ikut sampai di Cipanas. Yang sisanya mereka aja nih. Jadi vokalnya ganti-ganti, nggak tahu siapa lah. Gitu. Sampai kemana sih? Brebes ya. Iya. Itu 2017. 2017? Iya, 2017 ya? 2017. Iya, Oke. 2017. Ya sebenarnya juga Mas, hitungannya masih lama juga Mas Matai, maksudnya Masih. sampai akhirnya ini album Iya. ada gitu. Siapa yang inisiasiin akhirnya? Jadi Oke, ini 2025 gitu. Ya, jadi kan sebenarnya kalau untuk lagu-lagu kita dari 2018-2019 sih udah bikin. Termasuk yang Suicide Night itu dari 2016-2017 Ya, sebenarnya. Yang ada di demo tadi itu kan. Ya, tapi kalau untuk lagu-lagu semuanya itu kita dari 2020 udah Mulai rekor rekaman. sebenarnya, Udah mulai udah rekaman. Di studionya ada di Jagakarsa gitu. Oke. Sempet udah kita mixing, mastering. Cuman kendala tadi pas kita mau perbanyak berantakan tuh karena ya dulu yang main drum itu nggak bisa ngikutin apa Tempo. namanya metronom Oh, ya. Jadi akhirnya udah kita take ulang gitu, take Di ulang. retake ya. Ya kita retake untuk keseluruhannya tuh. Cuma habis tuh pendanaan kita di band untuk buat ini aja bayar lumayan studio, tuh ya. ya kan. Itu kan 2020 pas lagi masa COVID. Tuh. Jadi Duit kita tipis juga ya. ya akhirnya kita mau retake, kita coba cari-cari apa recording yang mau, dapatlah di 2023 apa 2024 ini lupa deh 2024. Ya 2002. Ini proses juga agak lama. Oke. Jadi proses juga agak lama. 2024 ketemu sama Off the Records ini? record, Oke. ya off the record. siapa yang nawarin duluan? Apakah Mas Jadi Matai gini, tadi? kebetulan kan ada kawan juga lagi mau bikin album nih. Nah, dia cerita bahwa gue dipegang off the record nih, gini-gini. Oh, boleh man, coba deh tawarin mau nggak dipegang Ejakula gitu kan. Alhamdulillah mau nih. Oke, ngobrol lah terus segala macam. Nah, kebetulan kan memang ada kendalanya itu kita ganti produser nih. Gitu. Jadi kan kita Ejakula buat produser sebenarnya. Udah sempat ngetek juga di tempat sebelum di off the record. Cuman karena kurang proper pada saat itu akhirnya dapatlah kita di off the record. Nah, produsernya di tengah jalan tiba-tiba nggak jelas lah mengundurkan diri atau nggak ada kabar apalah
Pokoknya intinya nggak ada kesepakatan untuk lanjutin nih sama produsernya. Akhirnya sama off the record kita tetap jalan. Ya udah kita produser sendiri aja dari Ejakulanya. Barulah keluar di tahun 2025 ini. Tapi outputnya nggak ada bedanya? Maksudnya ada. Maksudnya lu bermasalah nggak sama rekaman nggak ada produser gitu maksudnya? Akhirnya produksi sendiri? Iya sebenarnya ada lah. Sebenarnya kan namanya dia produser kan berarti artinya dia pegang semuanya tuh, dia ngatur maksudnya untuk dari sisi musiknya, artistiknya segala macam gitu kan. Sebenarnya kita udah cocok nih, cuman ya mungkin mereka dianya nggak cocok sama kita gitu kan, nggak bisa ngadepin ini loh Ejakula La Vampira seperti ini, ya udah akhirnya dia nggak mau nerusin gitu. Akhirnya kita coba sendiri, ya beginilah hasil. Kira-kira deal sama Off the Records, tapi mereka udah denger lagu-lagu sebelumnya kan berarti kan ya? Sama Off the Record? Ketika lo nawarin... Enggak sih. Oke. Enggak, karena mungkin dia tahu, karena mungkin ada rekomendasi dari kawan aja nih Ejakula La Vampira, band ini mungkin ya udahlah. Dia mungkin juga butuh rilisan baru juga kan. Akhirnya berarti ini 12 lagu retake semua ya? Retake semua. Retake semua. Dengan produksi sendiri tadi? Iya. Oke. Kenapa rilisnya ditepatin sama record store deh? Itu sebenarnya sih strategi bisnisnya si label aja. Off the Record ya. Tapi sih memang menurut gue oke lah, momennya pas gitu kan. Jadi setidak-tidaknya ketika keluar memang orang lagi nyari buat rilisan baru kan. Iya, buat belanja lah. Iya. Momennya ya, Bang? Momennya pas. Sebenarnya udah jadi ya, cuma ditahan. Ditahan. Oh gitu. Tunggu momen. Iya, Sebenarnya selesai tahun berapa? Maksudnya di akhir tetap tahun? di 2025. Oh 2025 udah selesai sebenarnya. Iya, 2025. Awal mungkin gitu ya. Januari lah, kurang lebih Januari Februari lah. Gitu. Cuman ditahan. Ditahan baru keluar di April ya. April ya? Kemarin April ya. Iya, 27 28. Record store dia dulu. Oke. Berarti ini kemarin di record store dia laku. Nah, kalau menurut info sih pas di Katanya kesana nggak ada RSD nggak ada barangnya nih, sold gitu. out gitu. Jadi katanya band punk yang sold out ya ini Ejakula, cuman ya nggak tahu apa dia ngeluarinnya berapa sih, kita kan juga nggak sempet nanya-nanya mereka produksi untuk di record store itu berapa yang dijual. Mas berarti ini eksklusif 12 lagu baru semua apa Enggak, ada? dari 12 lagu ini kita ada 4 lagu lama sih sebenarnya dari ngambil dari 2 album sebelumnya gitu. Oh, oke. Di take ulang ya, Bang. Take ulang. Tapi di take ulang ya. Take ulang bukan lagu apa, Mas? Nafsu Setan ya? Iya, Oke. dari Ejakula La Vampira. Nah, kenapa Ejakula La Vampira? Karena kita mengembalikan lirik aslinya sebenarnya. Lirik aslinya? Ya, jadi kan sebenarnya lagu Ejakula La Vampira ini kan betul-betul kita ambil inspirasi dari film Ejakula La Vampira itu. Okay. Yang memang porno lah, jadi liriknya juga porno gitu. Cuman pada waktu awal kita record yang lagu ini, produser kita yang dulu nggak suka nah akhirnya tuh kenapa akhirnya saya nggak terusin sama produser kita yang dulu yang awal, tapi yang pertama bukan yang ini ya, bukan yang sebelumnya. Awal karena itu ngatur gitu kayak major label itu yang saya nggak suka, gua nggak suka tuh. Akhirnya udah deh, ini terakhir kita udah sama mereka kerjasamanya, udah akhirnya tetap kita masukin Ejakula Vampira ini dengan lirik yang lama, yang aslinya lah, yang originalnya gitu. Terus sama Hentikan itu di album kedua. Sama ada 4 pokoknya. Malam Mencekam. Nah, kalau Malam Mencekam ini kenapa kita retake? Karena di platform medianya nggak ada. Kelewat. Kelewat di masukin gitu. Ya, jadi sekalian aja kita. Dan masternya yang lama udah nggak ada gitu maksudnya? Masternya udah nggak ada. Makanya jadi take ulang. Ya, sama terakhir tuh Nafsu Setan ya? Ya. Setan. Oke. Ini sebenarnya bisa dibilang ini nggak sih menandakan Mas Oni akhirnya resmi di Ejakula gitu? Nggak juga karena sih. Karena Mas Oni kan di 1-2 ya betul, tapi di manggung main ada, terus nih Mas Oni kan? Ya. Sebenarnya sih bukan karena diresmikan dijadiin album, bukan. Karena maksudnya menandakan bahwa ini si Oni mempunyai andil di punya karya di Ejakula La Vampira nih gitu. Karena memang di 1-2 Oni nggak ada ikut dalam membantu pembuatan karya di Ejakula. Karena emang dia join ini di 2015. Iya, 2015. Tapi di rekaman Mas Oni ketika retake ini yang main semua kan berarti?
Iya, kan kebetulan di album ini personil orisinal malah yang lama masuk lagi nih. Oh. Gitaris sama drummer. Oke. Jadi ini personil lama kita, benar personil orisinal. Ya jadi pembentukan Ejakula Vampira mereka nih sebenarnya. Gitu. Ini yang orang-orang yang ada di album pertama gitu ya? Orang-orang di album pertama, sama album kedua sih sebenarnya. Gitu. Jadi orang yang lama masuk lagi ke kami, ke kita, ke Ejakula Vampira, dan buat album langsung. Memang untuk pembuatan album ini lagu-lagunya mereka nggak terlibat pada saat pembuatannya ya, tapi pas aransemennya, pas recordingnya mereka terlibat. Gitu. Oke. Dan ini dirilis cuman kaset aja mas? Kaset, karena dari pihak recordingnya sih yang minta kaset aja. Sebenarnya sih saya sih, kalau gue sih minta tuturnya banyak. Kalau bisa vinyl ya, nggak CD, apalah. Nggak ngejar waktu ke RSD kali, jadi nggak punya duit juga kali, nggak tahu juga. Itu gimana sih? Jelek-jelekin label lu sendiri? Bukan jelek, gue sih apa adanya kan. Nabung. Iya. Karena Karena ke depan ya. ya karena emang secara kontrak pun begitu gitu. Gue sanggupnya cuman gitu dengan maksimal segini. Ya oke lah. Oke. Gitu. Digital ada nggak mas? Ya pasti ada dong, kan menguntungkan rekor kalau gini. Kalau gua kan berarti ada di DSP tuh ya, Spotify gitu-gitu ada? seharusnya ya, cuman makanya gue sih jujur aja untuk album aja ini baru pegang nih. Baru dikasih gitu. Nah, emang lo nggak datang ke kemarin eventnya 28 ke Santa? kebetulan kita lagi ada event juga tuh. Jadi kita lagi nggak main juga. lagi ada event jadi nggak bisa ke sana. Nah, ini kita baru dapat hari ini juga. Jadi ini eksklusif juga nih Ejakula Vampira pegang albumnya sendiri. Nah, udah berkali-kali sih gue kejar ke record sih sebenarnya. Ini gimana untuk masalah promo, launching gitu kan. Ini kelanjutannya bagaimana? Karena kan ya tadi terkait sama dimasukin ke platformnya kan tuh gimana kan gitu. Itu kontraknya beda banget tuh kalau digital kan. Makanya harus ada kejelasan kan. Nah, sampai sekarang ya karena slow respon juga gitu ya. Udahlah. Mungkin kewalahan kali mas kemarin RSD. Anjing Betul. tiba-tiba habis nih stoknya gitu. Amin. Iya, sold out kan kita nggak tahu sold out kalau dia cuma naruh cuma 10 atau 20 ya bisa sold out. Lebih sih bang. Lebih ya. Lebih sih bang. Tapi lo emang ini ketika apa namanya deal pertama memang oke kaset ya gitu. Maksudnya kan sebenarnya kan kalau band sekarang kan ketika ngomong out now itu kan sebenarnya nggak dalam bentuk fisik kan. Betul. Out now tuh berarti ada di Spotify gitu. Ya, kan seharusnya gitu ya, seharusnya diimbangin dong. Maksudnya ini kan sebenarnya masuknya udah ke ranah si record nih, strategi bisnisnya seperti apa ya kan, memanage seperti apa. Nah, makanya kan sebelum ini keluar, gue udah sering nanya gitu, ini gimana kelanjutannya. Ya memang karena slow respon ini di recordnya, dia bilang akan rilis kok nanti di Record Store Day. Oke, gue pikir Record Store Day udah termasuk semuanya dong. Kan berarti harus disiapin dong untuk promonya nih. Promo toolsnya gitu. Ntar lagi nih akan keluar nih di platform-platform media atau nanti fisik kan gitu. Kok ini nggak ada, adem ayam aja ya tiba-tiba pas di Record Store Day ya keluar gitu secara fisik. Tapi digital belum ada. Digital belum ada, promonya nggak ada gitu. Promo ada bang. Nggak ada lah. Ini Saya kita promoin. ya sendiri itu lah. kita maksudnya Iya, si Tetap Record promo Store ada. Day-nya. Enggak, mendingan DIY udah. Ya lo ngapain ada label kalau DIY Itu juga? makanya maksud gua akhirnya Ya gua udah nggak apa-apa, ada label tuh membantu. Iya, Tapi akhirnya back to gua- the roots tetap. Iya. Kita Iya, emang iya. sendiri. akhirnya gue promoin sendiri Promoin inisiatif dari Ejakula Vampirnya sendiri gitu. Termasuk teasing lagu-lagunya iya, gitu ya. iya gitu. Karena gue minta bantu anak-anak lah ya, Dibantu kawan-kawan, teman-teman, bantuin dibantu. dong gitu nih karena dari pihak dari pihak rekordnya nggak ada ininya nih, nggak ada responnya. Itu pun juga akhirnya gue dibantu sama namanya Norman yang emang memperkenalkan gue ke Record Store Day, ke Off the Record gitu. Dia bilang, emang lu nggak ada nih press release untuk album lu dari Record? Nggak ada man. Udah gue bantuin. Udah akhirnya dia kasih gue pertanyaan, dia minta gambar segala macam, video atau gimana, gue kirim. Ya itulah karena akhirnya keluar press release-nya itu. Gitu. Itu pun juga bukan dari Record sebenarnya, itu dari kawan-kawan. Dan itu inisiatif dari kawan juga. Udah deh gue buatin segala Mungkin macam. lo harus lihat lagi kontrak lo kali mas. Yang pas kemarin sebelum ini. Ya sebenarnya masih sih. materi gitu. Iya sebenarnya Ini sih. termasuk artwork siapa yang bikin? Artwork. Kalau artwork memang dari timnya dia. Tapi ilustrasi apa segala macam itu dari gua. Ilustrasi. Gambar gua maunya begini gitu. Gambar 2 orang Gua maunya ini. begini. Sebenarnya sih belum memenuhi keinginan gua, tapi sudah mendekati lah. Itu satu. Kedua, layout segala macam kita yang buat. Si Kobek lah yang main bass. Layout ini, Ya. layout sleeve-nya. Yap.
Oke. Jadi record pun diterima beres. Nih, Tinggal naruh ini doang nih. itu pun juga yang naro. Tinggal kasih PNG juga. Iya. Oke. Jadi mentahannya segala macam udah tinggal print aja deh. iya, mereka tinggal cetak. Iya, iya, iya. cetak doang gitu. Sayangnya digitalnya nggak ada sih ya. Tapi untungnya, maksudnya ada material lama Ejakula di sini, jadi orang Betul. masih bisa preview. Sebenarnya anak sekarang kan keinginan untuk beli fisiknya kan sebenarnya tinggi juga, tapi kan sebenarnya digital juga mendukung untuk mereka preview dulu nih. Baru gue mau punya nih gitu. Betul. Makanya kemarin gue coba promo itu gue gencarin tuh ya nggak setiap hari Iya. ada biar Instagram lo grid-nya itu semua sih, iya, promo semua sih. makanya Iya, biar post semua. maksudnya biar kuping tuh yang pas keseliweran lewat gitu kan jadi Iya. ya apa namanya jadi Buat jadi ngedongkrak. racun gitu. Iya. Oh ini Buat lagunya ngedongkrak gitu. penjualan. Iya. Sebenarnya bukan mendongkrak penjualan karena percuma Emang, juga Bang. gua nggak tahu Iya, masih iya, ada iya. apa enggak kan gitu. Habis, Cuman Bang. biar Gak ada. maksud gua biar orang tak pernah Yang dengar jualan aja. online aja habis. Jualan habis. Iya. Iya. Nah ini kan berarti sebenarnya ini bisa dibilang bukan materi yang terlalu fresh banget lah ya, karena sebenarnya dari 2016 2017 tadi sebenarnya udah ditulis kan. Iya. Terus demo tournya juga demo dari sini juga udah di ini kan gitu ya. Nah ini kan yang mostly yang nulis kebanyakan Mas Mata ya. Iya. Plus Mas Oni untuk kayak Suicide Night gitu-gitu kan. Lu masih ini nggak sih QC songwritingnya Mas Oni gitu, maksudnya harus Ejakula harus gini nih, Oh, enggak. lu bebasin Bebas, gitu. bebas. Jadi kalau dan Ejakula bukan gua. Ejakula Iya. Oni, Ejakula ada si Kobek, Ejakula Didot, Ejakula tuh Panca gitu. Jadi mereka mau gimana silakan gitu. Yang penting ya kita jelas nih jalurnya memang kita di musik punk gitu, khususnya horror punk gitu. Toh kalaupun ada lagu-lagu yang mereka buat nggak harus horor ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kita buat berkarya aja. Gitu. Ya alhamdulillah sih Oni match gitu, maksudnya bisa masuk ke horror punk gini karena Gampang emang kebetulan ya, dia juga misfit, suka banget sama misfit gitu. Gampang nggak Mas Oni bikin lagu buat daripada bikin lagu buat Sabotage gitu? Kalau tahu gitu Susah-susah gampang lah. susah gampang ya. Iya, Sebenarnya tapi kalau bisa kalau posisiin ya. untuk horror punk sendiri itu susahnya di lirik. Lirik ya benar. Iya, karena apa? Iya. Karena kan kita nggak bawa masalah sosial politik ya. Kalau Iya, sosial politik kan kita ngelihat Ya, itu mah, itu gampang lah tinggal di horror punk lu mau bikin apa sih? Iya. Jam Cerita setan gitu kan, cerita Jam 3 pagi kuntilanak. bang bikinnya. Iya. Subuh kelar. Ntar kalau terlalu gelap, terlalu gini, kalau terlalu dalam gitu, horornya takutnya dibilang satanik ya. Kan? Iya. Padahal kita bukan satanik, kita cuma suka film horor aja gitu. Tapi gua nggak membandingkan, tapi maksudnya ada entitas horror punk juga kan di Jakarta keluar malam gitu kan. Kalau dia kan lebih banyak bahas soal Susana Ya, gitu dia kan. lebih ke Terus lokal ya. dia lokal banget gitu. Kalau penulisan lirik kayak Mas Mata gimana sih kalau buat ini? Sebenarnya Jujur pengetahuan gue soal horror punk lokal sedikit. Jadi gue cuma tahu 2 nama. Tadi gue bilang sama Mas Oni kayak cuma ada 2 nama ada yang muncul gitu. Nah kalau dari lo liriknya dulu lirik. Kalau dari lirik sih sebenarnya imajinasi aja sih ya. Kalau gue imajinasi, karena emang gue suka film horor sih. Gitu. Film horor. Kalau dulu sih gue suka film horor lokal dulu ya. Tapi sekarang ini gue nggak suka film horor lokal karena terlalu berlebihan dan terlalu udah nggak masuk akal lah. Okay. Cuman akhirnya gue lebih sukanya film horor luar gitu. Makanya kebanyakan lirik-liriknya lagunya itu gue berdasarkan film horor luar sih. Tapi horor-horornya juga horor yang kelas B, yang kayak Danzig juga sama gitu ya, yang memang nggak cult gitu ya. Terus makanya kan kayak Children of the Night kan sebenarnya gue imajinasinya adalah ini cerita anak-anak kayak Children of the Corn gitu filmnya, film Children of the Corn. Si Freddy itu ya? Bukan ya? Bukan. Lanjut. Children of the Corn ya. Iya, soalnya si ini lo ngingetin gue sama siapa tuh yang gunting itu loh. Oh, Scissorhands, iya. Edward Scissorhands. Edward. Itu kan bukan horor itu Iya sebenarnya, sih, iya, lebih ke komedi. Iya. Nah, kalau ini Children of the Corn dia. Jadi kumpulan anak-anak yang
ada pimpinannya tuh ternyata rajanya itu adalah setan lah segala macam gitu ya. Nah, itu suka ngebunuh segala macam. Nah, sebenarnya gua balikan ke ini ke secara realnya nih. Dulu kan gua sering nongkrong masih kecil tuh. Sering nongkrong sampai malam terus bikin kerusuhan lah, maksudnya kayak nyuri. Kalau nongkrong lapar tuh. Lapar nih ngapain nih? Ya nyuri apalah ya kan. Nah, akhirnya gua padukan tuh Children of the Night sebenarnya anak tongkrongan, sebenarnya anak malam nongkrong, cuman gua bikin biar kelihatan horornya aja. Bukan sekte gitu ya. Lo lokalin lagi jadi anak nongkrong jadi. Iya sebenarnya, cuman gua bikin liriknya ya kayak film horor kayak Children of the Corn gitu. Jadi itu kayak Children of the Corn tuh salah satu Goosebumps juga nggak sih Mas? Enggak ya? Bukan Goosebumps ya? Ya oke. Nah tadi kan lo juga mainin Suicide Night kan, which is Mas Oni yang bikin. Itu tentang apa tuh kayaknya kill yourself and I will kill myself tuh ya nggak sih kayak gitu nggak sih ini? Iya. Kayak itu tadi imajinasi. X-rated banget. Imajinasi jam 2 malam, jam 3 pagi sampai subuh tuh. Buset. Langsung kunci sambil nulis. Udah. Langsung liriknya tapi Mas Atta, kalau lirik Mas Atta ya berarti. Enggak, lirik nulis malah juga. Jadi kalau Suicide Night sama Angel in Flames itu pure Oni semua, dari musik, lirik itu Oni semua. Kalau yang lain baru dari gua, terus aransemen kita bareng-bareng gitu. Contoh kayak D itu ini gua ambil kayak film Things deh. Film Things. Jadi makhluk yang dari antah berantah gitu yang suka makan orang terus ngambil jiwanya segala naik. Jadi kayak gitu gue untuk kebanyakan lirik-lirik ini gue ambil imajinasi dari film horor luar gitu. Satu yang bukan dari horor luar yaitu Malam Mencekam. Ini menceritakan ya kalau kita pulang malam selalu takut kan, ada kuntilanak segala macam. Ini. Jadi ada horor lokalnya nih untuk yang Malam Mencekam gitu. Nah kalau untuk lainnya sebenarnya lagu cinta sih. Masa sih? Iya. Gak ada horor-horor ya? Gak ada. Sebenarnya kan kita romantis juga ya ini. Cuman My Girl Dead by Love. Iya, dalam kegelapan tadi Bang. Iya. Sebenarnya lagu cinta kayak I Monster for You kan kayaknya serem ya. Sebenarnya itu lagu patah hati. Gitu. Tentang toksik gitu ya? Iya, tentang toksik segala macam. Iya. Tapi sebenarnya ini kan ada nafsu setan gitu ya. Sebenarnya gue ngeliat ya, gue tuh pernah nonton lo manggung waktu kecil. Tapi belakangan pas gue udah besar gitu, gue nonton di salah satu festival di Stayang Fest gitu. Lo sempet ngomongin soal film porno, terus lo nyanyiin tuh lagu gitu. Terus gue lu main Digging Lo, terus kayaknya Ejacula La Vampire tuh memang apa ya namanya, yang bisa menggambarkan Ejacula La Vampira banget tuh adalah seks sama horor nggak sih bener ya? Berarti kan karena memang juga sejarahnya kan adalah dari nonton film bokep kan ya? Iya, karena kan tadi Ejacula La Vampira, karena dari film bokepnya jelas itu udah bau seks sama karena vampiranya, Draculanya horor kan. Dan kebetulan gue suka lagu Misfit nih, horror punk. Ya pas lah, jadi gue bikin ke horror punk tapi ya berbau ada seksnya pada saat itu ya gitu. Dan itu pun akhirnya kami nih Ejacula La Vampira dianggap seksisme lah. Seksis ya, seksis ya, sempat berseberangan dengan para feminisme segala macam. Ya, feminis ya. Ya sebenarnya kan mereka nggak tahu kami sebenarnya kayak gimana gitu kan, cuma tahu luarnya aja gitu ya. Kayak gue rasa nggak ada hubungannya sih lu nulis lagu tentang seks sama lo being sexism ke mereka gitu, kayaknya ya nggak tahu ya. Kalau ada sih gitu ya kan? Jadi gini, kalau kan kita namanya di skena ya kan, di skena itu kan berbagai macam. Iya sih, banyak pikiran sih ya, berbagai macam komunitas kan. Jadi ada beberapa komunitas yang memang nggak akan pernah Ejacula La Vampira main di acara mereka. Ini scene kami juga bukan? Hah? Ini scene kami juga bukan itu? Nggak tahu deh pokoknya gitu. Okay. Cuman sih kami nggak peduli ya, maksudnya ya sudah, itu kan memang bukan rezekinya kami bisa main di mereka gitu. Kalau kita sih terbuka aja gitu. Bahkan kemarin sempat kaget juga diajak main di salah satu acara yang menurut gua nih nggak akan pernah kita main di sini. Kok bisa gitu? Berarti kan kita udah mulai diterima. Hah?
acara apa? Ada lah pokoknya gitu, Oke. acara ya anak-anak gitu. Oh. Kok mereka mau gitu, maksudnya ya nggak pernah kepikiran deh bahwa kita bisa main di acara ini gitu, bisa diterima gitu. Ya alhamdulillah. Karena generation gap-nya atau Bukan, karena memang tadi mungkin soal seksis tadi maksudnya? nggak tahu juga, bukan. nggak tahu juga. Yang pasti kita nggak pernah kebayang akan bisa main di acara mereka gitu. Oke. Itu sih. Gue Jadi, ngomongin ya kan? Bisa Kita jadi. terbuka aja ya. Iya. Tapi Mas Mata emang orangnya gini, Mas. Sebenarnya soalnya ngomongin labelnya tadi terlalu frontal banget sebenarnya buat gue. Enggak, ini sebenarnya nggak frontal. Gue kalau frontal lebih berat banget, lebih bahaya lagi. Ini masih- Banyak yang marah nanti. Iya. Ringan bang, ringan. Iya, kalau Kalau Mas Mani kan marah-marah mulu tuh di Instagram. oh iya. Kacau. Kalau bener-bener frontal sih mungkin musuh gue semakin banyak Iya, gitu. iya. Tadi ngomongin tadi yang gue bilang horror punk di radar gue tuh cuman kalian. Enggak, sebenarnya banyak sih. Kayak sebenarnya gue nggak tahu dia masuknya ini termasuk genre horror punk apa enggak? Kayak Presence of Blues, dia psychobilly. Oh, Psychobilly ya. Ini band lebih keren lagi sebenarnya Iya, dari tuh. kita karena kan Tapi mungkin itu sebenarnya perpanjangan aja, Iya. nggak straight punk rock iya, gitu maksud gue kan. karena kan dia udah main sampai ke Eropa segala macam. Terus ada lagi di Surabaya kalau nggak salah, Pobias. Oh, itu lebih sama kayak gini juga kayak misalnya. Ya, Oh, oke. betul. Sebenarnya kalau di Jabodetabek lebih banyak sebenarnya. Di Bandung juga ada ya. Iya. Tapi kok Horror nggak muncul ya Mas? business. Apa ya? Kenapa ya? Kok Nggak ngerti sih. Nggak maksudnya apakah mereka merilis sesuatu gitu-gitu? Mereka merilis. Rilis. Oh, iya. rilis. Oke. Kereta Susana Kereta Kereta Susana. Itu juga Iya. Psychobilly di Bandung juga ada. Oke. Sebenarnya sih banyak gitu. Cuman memang mungkin lebih kalau horror punk mungkin bisa lebih jalan sendiri-sendiri kali ya. Nggak Iya, ada iya. kayak kalau di sini kan street punk banyak tuh. Heeh. Ininya komunitasnya gitu. Terus mereka nyatu bareng-bareng. Kalau horror punk kayaknya sendiri-sendiri sih gitu. Iya. Nggak banyak juga. Kan Ejakula kan suka bikin hashtag, kalau nggak salah ya, suka bikin misfit selamanya gitu-gitu. Iya nggak sih? Emang ya? Saya nggak pernah. Nggak pernah. Sumpah lu nggak pernah? Nggak Kok pernah, kayak bukan baca gua. ya? Bukan gua, lu ya? nggak Bukan ada. ya? Nggak, tapi maksudnya lu juga nggak malu untuk Ya, lu nggak ya ngerti sih gua maksudnya Iya. ke arah mana. Jadi gini, kalau sebenarnya kalau untuk kita dicap sebagai band cover Misfit, sebenarnya kita udah coba untuk iya. ngelepas bahwa kita bukan Misfit loh gitu. Iya, enggak kok, gua nggak ke arah situ maksudnya. Oh, nggak. Kan kalau di punk memang kebiasa kan, kayak pay tribute, Tribute, buat iya, cover gitu. idol lo gitu kan. Maksudnya kayak ya lu nggak masalah, tadi lu bilang juga nggak masalah lah ya maksudnya. Iya, sebenarnya kan karena memang mereka inspirasi ya Misfit itu ya. Ya mau nggak mau kita nggak bisa pungkiri bahwa itu Misfit adalah inspirasi kami untuk membuat lagu gitu. Tapi memang dari lagu-lagu yang kita buat dan karakter vokal gua ke itu juga gue coba memang bedakan, bukan gue sebagai Glenn Danzig atau gue sebagai Michael Grave gitu. Ya gue Matai gitu. Dan musiknya pun kita juga nggak mau disamakan juga kayak The Misfits segala macam. Cuman memang mungkin dari lirik, dari penampilan, ya mungkin Oni lebih mirip ke Jerry Oni gitu ya. Kalau sebenarnya mirip banget sih ya. Ya. Kalau lagi sama Jakula. Ya tapi memang itu kan apa cerminan kita ini memang Iya, kita tapi buat di gue tuh horror bukan punk. masalah sih. Iya, Bukan masalah sih. iya. Iya. Tapi kalau dengar suara lo Mas Mata ya, itu ini cuman ini gue doang ya, bodoh-bodohan gue emang Danzig 80-an gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak, ya Danzig gue nggak tahu sih, 85-an gua gitu kan. Maksud gue, Iya. sebenarnya kan merdu kan suaranya kan, tapi musiknya jeng gitu-gitu. Iya nggak sih lo? Ya karena memang gue Sampai tadi gue denger lo mainnya non distorsi ya, maksudnya kayak, set merdu banget nih suaranya Mas Mata. karena kan emang gue pertama dengerin Misfit itu ya si Danzig gitu kan. Memang ya. Dan itu lo lebih prefer era itu? Iya, Ah, iya oke. gue lebih prefer Iya, karena benar. Danzig. Karena kalau ke si pas zaman Michael Grave sama Jerry Oni ini, menurut gue sih udah terlalu Udah maco ya? Iya nggak sih? modern. Ya musiknya udah nggak ngepang banget Iya, sih, iya. udah agak sedikit ke metal gitu. Iya, iya, benar. Terus nggak ada merdunya gitu kayak Danzig, Danzig gitu. iya. Danzig kan dia bisa keras, bisa pelan. Ya dia kayak inilah apa Elvis Presley gitu kan. Ya, makanya kan
lebih ke Elvis Presley untuk ininya ya, patokan Vokalnya, dia, vokalnya. Gitu. Kayak Gue musiknya suka Elvis gitu. Presley juga gitu untuk vokalnya. Iya, 50-50 gitu lu juga suka berarti. Suka. Makanya gue coba, bukan gue coba sih ya, memang patokan gue Danzig sama Elvis sebenarnya gitu. Iya. Oke. Mas Sony ada mau ngomong soal album ini nggak? Oh, lo happy nggak sih? Lu kayak cuma mikirin abis doang. Padahal dia marah-marah mulu. Mana Seneng abisnya lah. gua ngeliat. Iya, seneng lah. Maksudnya banyak teman-teman yang support ya. Segala macam. Mau ya udah lempar-lemparin aja tuh kayak yang jual. Iya. Maksudnya ya emang supportnya Kenapa interest nggak gitu. kepikiran sebenarnya kan sekarang kan reissue kan udah hal yang lumrah di pang-pangan juga kan karena memang akhirnya kan archiving kan buat generasi baru. Kenapa nggak sex and horrorism sama album kedua apa cerita dari Plasternya, Lo kalau punya kopiannya gua ini. gue sih ada DAT-nya. Masih DAT lo, gimana lo bingung kan? Nah, Gimana? kalau gua punya itu harus ini sih mesin nggak tuh. masalah. Itu harus Kalau mesin. DAT-nya. Terus ini Tokopedia nggak jual tuh mesinnya. Gua dapet masternya itu DAT kemarin. Iya. Itu pun gue lihat, aduh, sama VHS nih. Ya lo harus ke studio beneran itu mah. Ya, nah dulu kan emang studio K ngerekam yang mau ngomong harus ke studio K tuh. Nah gua nggak tahu Oh, lo apa. berarti ngerasain Kak pakai pita ya? Karena sebenarnya kan dia udah pakai hard disk sekarang. Walaupun udah nggak komputer sih. Lo masih ngerasain pita ya? Ya kan dari nge-blender jadi satu tahun 97, gua langsung bikin album. Iya. Itu di tahun 98 99 lah, walaupun katanya sih gue lupa dirilisnya tahun 2001 gitu. Kalau di Discog sih 2001 Ya, sih. sebenarnya itu dari 98 99 kita udah recording tuh di studio K. Jadi pas nge-blender jadi satu keluar, kita langsung bikin album Oke. tuh. Makanya waktu itu masih di bawah 1159 record. Oh, Itu 1159. 97 ya, cuy? 98 99 ya? Hah? 9798 ya. Pokoknya segitulah. Pokoknya langsung kita buat 22 lagu tuh. Kenapa 22 lagu? Ya biar masukin aja semua lagu deh. Sebanyak-banyaknya. Oh, berarti gitu. sempat kepikiran juga ya untuk reissue album 1-2 ya? Ya udah, makanya gue cari tuh masternya, kan kita nggak tahu nih dari kemana-mana gitu kan. Yang pegang siapa aja dulu, 1159 gitu, orangnya udah pada gaib semua kan, nggak tahu kemana. Kira ada nih gue dapet aslinya masternya, yaudah bawa ke sini. Gue lihat buset VHS sama DAT, gimana caranya? Harus ke Ya, harus ke studio memang nggak bisa mandiri Iya, sih itu. Ya. gitu. Sama gue mau ini kok ada nama apa namanya beberapa nama yang jadi back vokal gitu. Termasuk Siapa? ada nama bos gue bukan sih Mas Frans ini. Oh iya. Dia jadi back vokal juga nih. Iya, beda Oke. vokal. Di lagu mana tuh Mas Matai? Hampir semuanya dia. Hampir semua dia back Ada, vokal. Oke, oke. ada semua. Harusnya tadi pas perform ikut ini. Iya. Walaupun sih pas gitunya dia maksudnya cuma yang penting ada suaranya. Gitu. Nggak perlu pakai bahasa Inggris, gitu-gitu aja. Mas Oni, gue mau nanya, kan Sabotage kan juga sebenarnya band sibuk juga kan? Yep. Lo gimana bagi waktunya? Walaupun memang beberapa acara sering main bareng kan, Ejakula sama Sabotage kan? Bandnya banyak. Lo ngejaga, wah gue harus sadar nih, bentar lagi main lagi gitu, lo gimana tuh Mas? Biasa aja. Biasa. Biasa aja. Ya, karena dia udah banyak, udah biasa, bandnya udah banyak. Dari dulu. Udah coba untuk stabil nih. Aduh, ini masih ada 2 band lagi nih. Ada 1 band lagi nih. Iya. Ugal-ugalan ntar aja ugal-ugalan gitu. Tapi utama di hati lo tetap Sabotage apa gimana gue nggak tahu. Yang utama di pikiran lo gitu. Semuanya prioritas. Semua prioritas ya. Iya. Makanya anak-anak sempet punya rencana mau bikin Oni Fest. Iya. Jadi semua band Oni, ya enggak? Jadiin main. Beneran itu sempet jadi perbincangan gitu. Tapi saya nggak main ya Bang ya? Hah? Tapi saya nggak main. Nggak main. Namanya doang. Namanya Oni Fest gitu. Jadi kan ada band-bandnya Oni tuh main dalam satu gigs gitu. Oke. Sebenarnya sayang banget ya digital nggak ada ya. Bukan yang nggak ada Ada, sebelum. Bakal ada lah ya. Bakal Tapi ada. kalian nggak gunain, maksudnya kan kalau Spotify, DSP itu kan membutuhkan pihak ketiga lah. Tapi kan sebenarnya ada digital yang sebenarnya bisa mandiri kayak Bandcamp gitu-gitu. Ya. Nggak, karena kan gua udah komit lah sama Off The sama Record label ya, gitu. Gua kalau udah komit ya gua akan jalanin komitmen gua gitu. Dan kan memang sudah kontrak gitu kan, maksudnya kalau untuk
digital mereka yang pegang. Oke, sampai publisher segala macam mereka yang pilih. Ya silakan gitu. Untuk album ini ya? Berarti? Iya, untuk album ini aja. Terus untuk merchandise, terus untuk kasetnya, pembagiannya seperti apa, ya gue serahkan semua itu ke pihak rekord gitu. Gue nggak ikut-ikut campur. Yang pasti haknya band gitu, ya lu berikan gitu. Ya maksud gue take and give lah. Ada ya ketika kita udah kasih karya, ya lu gimana nih feedbacknya kan gitu. Makanya gue agak sedikit ya seperti ini ngomongnya karena tadi dari promo apa segala macem nggak ada gitu. Pang. Iya. Pang udah berdamai aja. Makanya Mas Oni kan sebenarnya kalian kan udah being around the 90s gitu kan ya. Gimana ngeliat scene sekarang gitu? Sebenarnya gue suka banget ngomong scene, cuman gara-gara skena tuh sering dimain-main sama orang, gue jadi sebel ngomongnya. Tapi kan sebenarnya apa yang kita lakuin ini kan kita kan being in the scene kan sebenarnya. Maksudnya gimana orang sekarang udah beli kaset lagi gitu, walaupun digital gila-gilaan, tapi orang bahkan produksi vinyl habis gitu ya. Maksudnya lo ngeliatnya gimana sih? Ini sebenarnya kita akhirnya balik lagi kan ke zaman dulu kan sebenarnya. Ya sebenarnya sih gue apa ya apresiasi juga sih buat anak-anak yang sekarang yang skena ini karena dengan dia mengkoleksi fisik gitu kan. Jadi kan mengingatkan kita masa lalu nih. Dulu waktu kita ingin mendengar sesuatu di only format loh ini. Ya, kita harus cari gimana dapat fisiknya gitu kan dengan kita ngerekam, kita datang ke rumah. Iya, sampai harus nginep-nginep lah, memohon-mohon ya enggak. Pura-pura ya kita mau gimana lah, bisa belas kasihan, bisa dipinjemin buat ngerekam gitu kan. Ya apa ya, appreciate banget gitu. Sekarang orang pada nyari fisik gitu, jadi kayak ya kita mengingatkan seperti masa lalu lah gitu. Karena kan kalau zaman kemarin kan mau dengerin musik kan gampang, tinggal ke digital udah keluar semua apa yang kita mau kan. Jadi kayak ada effort nih sekarang nih gitu loh. Ada effort banget, gue pengen dengerin lagunya. Walaupun sebenarnya effortnya agak setengah sih Mas, karena kan udah bisa preview juga kan. Betul. Via DSP, baru ada keinginan untuk gue mau punya nih. Tapi seenggaknya kan dia effort untuk nyari di barang gitu. Ke toko-toko kaset gitu, ke toko merch mungkin yang memang jual kaset gitu kan. Terus dia cari-cari gitu. Sampai ke mana? Outlet yang jual kaset lah, berarti kan artinya mereka ada effort gitu dan mengeluarkan uang kan gitu, mengeluarkan uang untuk beli fisik, mungkin harganya mungkin bisa lebih mahal daripada digital gitu kan. Iya benar. Ya tapi enaknya ini straight langsung royalti langsung ada bentuknya enak gitu, nggak per 0,0 betul, gitu ya. Betul gitu. Itu sih kalau dari gua, nggak tahu nih. Nah kalian kan ini baru pegang sekarang nih, berarti test press-nya terus kualitas nggak tahu kitanya ini nggak tahu. Belum pernah dengar. Saya udah denger. Oh udah dengar Mas Oni. Gimana? Pas di bagus sih. bagus. Maksudnya aman gitu ya. Di kaset yang saya denger ya. Di player yang di player denger ya aman. Oke. Katanya sih kawan-kawan sih aman gitu. Tapi saya belum pernah. Gue sendiri belum pernah dengar. Emoni yang pernah dengar sih. Tapi kalian berdua memang masih konsumsi kaset atau CD atau Masih lah ya. Enggak. Tapi Spotify juga dengerin lah gitu kan. Masih. Iya. Saya uninstall. Kenapa Mas? Nah, Kenapa dia uninstall? nggak apa-apa. Boros YouTube aja. Kalau kepepet, boros kuota. boros kita nggak ada wifi. Oke. Mas sebenarnya kan merch-nya Ejakula kan juga sebenarnya lumayan banyak beredar juga. Ya alhamdulillah sih sebenarnya gini. Kalau untuk merch, gue mau nanya apakah itu kalian sendiri atau kalau Pang-Pangan kan emang udah lu mau bikin yang penting ada ke gue. Gitu. Jadi kalau merch kita ini biasanya orang yang minta datang nih ke kita nih. Karena gitu bukannya kita nggak gitu, karena emang kalau kita sendiri kita nggak mampu untuk bisa bikin merch gitu. Jadi ada orang datang, boleh nggak gue bikinin merch aja pula? Oh boleh gitu. Alhamdulillah sih setiap yang bikin merch kayak kita sold out gitu. Jadi ya ada manfaatnya lah buat orang itu buat bikin merch kita lah, maksudnya berbagi rezeki kan, walaupun kita juga dapat gitu kan. Ya tapi terserah sih, maksudnya kita serahkan lagi sama orang yang mau bikin merch, lo mau kasih gue berapa gitu. Enggak gue patokin, gue minta segini, enggak. Ya tergantung dealnya seperti apa, ya udah silakan gitu. Yang penting dari kawan-kawan yang lain nih minimal punya satu merch-nya gitu. Oh, buat archive aja gitu. Ya, punya satu gitu. Masa nggak minta royalti berapa gitu Mas?
Mereka sih yang nawarin ya gitu. Boleh nggak gue minta segini? Oh, Ya, lu silakan. liat kondisi orangnya juga gitu ya? Enggak? Iya. 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 Jadi nggak gue paksakan. Oh kalau lu bikin merch gue harus gini nggak. Ya Bootlegnya juga banyak tau, Mas? Apa? Bootlegnya juga banyak. Bootleg gue nggak pernah ketemu malah. Nggak pernah ketemu ya? Di marketplace lumayan ada. Ya maksudnya gue nggak percaya gitu sama sellernya gitu. Kayaknya nggak bagus sih gitu. Oh mungkin nggak Nggak, tahu lu juga. nggak pernah nemu malah ya? Nggak pernah. Iya. Nggak pernah sih. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya bootleg. Karena Nggak ada setahu ya, gua setiap merch yang dikeluarkan sama orang-orang yang buat merch Ejakula tuh alhamdulillah selalu sold out gitu, selalu ya. sold out. Artinya ya gua nggak tahu apakah itu diproduksi ulang lagi atau emang ada bootlegnya, itu yang gua nggak Iya, tahu iya, iya. gitu. Nah gimana kalau misalnya ini kan bukan digoreng sih, maksudnya kan satu event RSD habis gitu kan. Berapa kopi bikinnya Mas pressnya? Kalau sesuai kontrak sih kita 250. 250. Berarti kan ada kemungkinan ada pengepul nanti mungkin bulan depan dijual. Ini kan sekarang harganya 85 ya Mas? 75. 75, 2 kali lipat atau 4 kali lipat gitu. Ya, Lu gimana tuh nanti? Itu sih rezekinya orang ya, biarin aja. Kalau lu biarin ya kayak gitu ya? Ya, ya maksud gue gini, ini kan kita karya ya. Gue kan cuman, gue mau nih anak-anak lah, gue cuman buat karya aja gitu. Ketika karya ini akhirnya memberikan sesuatu buat yang lain, ya silakan aja. Berarti kan karya yang gue buat ini bermanfaat bagi yang lain gitu. Oh, meski walaupun itu untuk ekonomi gitu? Ya apalagi untuk ekonomi mereka gitu. Maksudnya untuk ekonomi yang seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan dia melakukan seperti itu bisa kasih makan anaknya, bisa kasih makan ibunya, oke. istrinya. Oke. Kan Gue gak pernah dapat pandangan kayak gini sih sebelumnya. kan akhirnya Oni punya pahala tuh. Dengan karya ini bisa memberi bantuan ke yang lain ya gitu. Amin. Maksud gua gitu. Bismillah aman. Jadi gua nggak nuntut atau nggak apa ya, minta lu harus kasih gue bagian, enggak. Ya kalau emang ini ternyata ini jadi rezekinya mereka, silakan aja. Walaupun gitu. sebenarnya kan band angkatan Ejakula sebenarnya mungkin yang masih eksis kan sebenarnya udah bisa monetize band mereka gitu loh Mas. Enggak, kayaknya kalau itu Belum nggak bisa dimonetize karena nggak banyak juga yang dengerin. Oke. Padahal ini bagus banget loh kalau buat gue ya, maksud gue. Enggak, ini karena kan baru yang ini, jadi mungkin belum banyak yang denger ya. Sebenarnya sih gini, kalau untuk Nah iya, maksudnya gue juga ngomongin Ejakula yang kemarin-kemarin gitu ya, maksudnya ya bagus aja gitu. karena gini, kalau yang pertama sama kedua memang sampai ketiga lah, kita emang kurang dipromo sih sebenarnya. Secara manajemen Ejakula La Vampira sendiri memang kurang gitu. Iya. Karena memang nggak ada yang manage Ejakula La Vampira sendiri gitu. Karena kan kita jalan sendiri-sendiri nih masing-masing gitu. Kayak umpamanya kayak kita mau ada event gitu, ya udah, kita diundang begini, bayarannya ya segini, mau nggak ambil, ya udah jalan. Jadi bukan yang artinya kita mau udah diatur sama manajemen gitu, ada manajernya, terus ada apa kayak mungkin Anjir udah segala macam, udah kita nggak ada. Udah hampir 20 tahun masih kayak 28. gitu berarti ya? 28. Hampir 30 ya, 30 tahun. Masih Ya, berarti 30 tahun. sendiri aja terus pokoknya gitu. Masih berarti hitungannya masih bisa dibilang udah seneng-seneng aja terus gitu ya. Iya bang, iya betul. Band baru. Iya. Band baru kan senang-senang. Kita band baru. Band baru seneng. Iya. Kita kan baru terus. baru terus. Band baru terus. Emang ada yang ngomong lo band baru? Ini Mas Oni setiap ngomongannya kayak seakan-akan ada peristiwa tau nggak? Emang ada yang bilang Kalau band baru Nggak, tapi tuh benar. semangatnya bener kalau masih itu Iya. lah. oh, Masih Tapi benar. fire terus Karena ya kan. banyak juga yang bilang, ih gue baru denger lo band Ejakula Vampira gitu. nah, itu. Banyak Saya baru band denger. baru. Iya, ya nggak masalah. Wah tuh. ada yang Ya, nggak ada masalah yang juga band kan. Ejakula Vampira baru denger nih gitu. Jadi band baru terus gitu. Terus, lu gimana ngeliat perkembangan? Sekarang kan orang ngomongin apa di labelin punk gampang gitu. Kalau dulu bahkan lo kayak nggak pantas melabelkan diri lo punk, tapi sekarang orang kayak gue punk, bahkan media pun band apa sedikit punk. Iya. Sebenarnya kan gue juga nggak tahu Termasuk ya. kayak skena mas kan, jadi Iya. namanya jadi kayak receh gitu loh. Iya. Sebenarnya gue juga nggak tahu apakah gue termasuk band punk atau enggak ya. Cuman kan memang kita basic hadirnya itu di musik underground. Dan kebetulan yang bisa bareng kita bisa main itu sama di band punk, hardcore segala macam gitu kan. Terus memang kita inspirasinya adalah The Misfit, yang mana adalah horror punk. Akhirnya label kita jadi horror punk itu sendiri pun sebenarnya bukan dari Ejakula Vampira nih. Iya, emang Gua orang-orang. taunya horror punk pun juga dari pihak luar lah bahwa kita adalah horror punk gitu.
Nah jadi artinya untuk pelabelan kita sendiri sebagai horror punk atau anak punk ini ya sebenarnya bukan dari kitanya yang menyebutkan gue anak punk lo gitu. Ya gue juga nggak tahu gitu kalau memang ternyata kita masuk dalam kategori musik punk dan komunitasnya komunitas punk gitu. Ya. Tapi sekarang kan terminologinya tuh kayak murahan banget gitu. Semua di punk semua punk gampang banget gitu. Ya karena kan memang ya, ada bahkan lo aja kan lo being around dari 90-an gitu, lo bahkan nggak ngerasa emang gue pantas punk gitu apa gitu. Makanya kenapa gue bilang tadi karena gue merasa bahwa gue bukan siapa-siapa gitu ya, maksudnya sampai ada beberapa komunitas yang kemungkinan gak akan pernah bisa memainkan Ejakular Vampira di acaranya dia karena itu tadi ya udahlah berarti memang mungkin gue bukan punk banget, belum ngepang gitu, belum punk banget tuh bisa di acara main mereka gitu. Karena mungkin gue nggak DIY, mungkin gue pernah pernah main di salah satu ada event sponsor gitu kan, atau memang gue sendirinya juga nggak ngepang banget. Dan gue kebetulan emang dulu nggak begitu sering nongkrong di komunitas anak-anak punk dan hardcore segala macam ya. Gue paling cuman dulu kalau nongkrong di salah satu komunitas yang di daerah timur aja tuh. Sebenarnya gue bukan orang timur, maksudnya gue bukan Jakarta Timur, gue Jakarta Selatan. Cuman karena gue sering nongkrongnya di Jakarta Timur, bareng Aib lah, Triple X lah, sama Pak Franz. Nah, Triple X itu dulu. Jadi kemungkinan orang nggak ngeliat gue anak punk, karena kan gue mainnya sama anak hardcore Jakarta Timur. Padahal Ejakular Vampira sendiri adalah band punk dari Jakarta Selatan, dari Cilandak gitu, Cilandak Ragunan. Nah, ya gue nggak tahu deh, mungkin salah satunya gue pernah ikut pernah main di sebagai pembukanya welcome stage-nya The Misfit kan, itu ada sponsornya tuh. Ya jadi akhirnya tadi ada beberapa komunitas yang nggak akan pernah ngajak Ejakular Vampira main di acaranya mereka karena tadi mungkin karena ada main sponsor dan gue nggak ngepang banget orangnya gitu. Masuklah Oni di 2010 ini ya. Yang gue dari street banget gitu. Yang kalau kata anak-anak punk master. Kata anak-anak punk master. Pas lah masuk dia juga. Akhirnya gue bisa ngeblend nih di anak-anak punk gitu. Jadi bukan di sekitar Cilandak aja atau di daerah timur aja, tapi gue bisa masuk kemana-mana. Ejakular Vampiranya ya. Gitu, dari situlah makanya sempat kaget gue kemarin, kok bisa main di acara salah satu di komunitas event itu gitu, yang menurut gue kayaknya udah nggak mungkin gitu. Mas Sony gimana mas? Lo kan ini banget marah-marah mulu di Instagram. Tadi pertanyaan gue yang tadi, sekarang semua orang apa-apa dikit-dikit pang gitu. Ya nggak apa-apa, hak mereka lah. Iya, terserah dia. Yang penting tadi. Sedang konyol. Iya. Apa? Jangan konyol. Iya benar. Lu ngerasa harus ini nggak sih, maksudnya kan lu orang-orang tanda kutip tua tapi nggak nyebelin ya, maksud gua kan banyak orang tua nyebelin kan. Lu ngerasa harus ada yang dilurusin nggak sih, maksudnya salah persepsi, miskonsepsi soal ini, soal musik gitu-gitu yang sekarang beredar gitu, lu nggak perlu ya udahlah gue yang penting. Kalau musik sih biarin aja ya? Kalau musik bebas kok. Oke. Ya kalau sebenarnya kalau kami kan nggak peduli ya, maksudnya ya mereka berkarya, kita berkarya, udah sama-sama. saling menghargai karya kita masing-masing aja. Gue juga menghargai karyanya dia, ya lu juga hargai karya gue. Walaupun dia nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Gue pun juga nggak suka, nggak akan komen apa-apa tentang lagu lu gitu. Kita saling aja, bener. Respect aja gitu. Oke. Ya udah. Apa message buat orang lama yang anjir Ejakular bikin album baru lagi gitu, apa yang lo mau kasih tahu ke mereka gitu? Apa nih? Ya coba nikmatin, maksudnya ya coba dengerin dulu. Ada yang berubah nggak gitu maksudnya mas? Ya nih, kalau untuk konsep lagu ya, konsep lagu dari album ini sebenarnya ini kembali ke basic dasarnya dari lagu-lagu horror punk sih sebenarnya gitu, yang lebih raw, lebih ke mencekam sama lebih ke gore gitu nggak sih? Enggak. Kita bukan ini, bukan band grindcore. Iya sih.
Iya kan. Nggak ada darah-darahan. Iya, ini kan lebih ke horor, jadi lebih ke apa? Fantasi gitu. Ya, imajiner ya, imajiner horornya gitu. Jadi ke tahun 80-an lah, tahun 70-80 horornya. Ini dari konsep musiknya gitu. Jadi kembali ke punk rock gitu. Karena waktu yang ke album kedua kan sempet agak-agak misfit era Michael Graves tuh musiknya agak-agak sedikit metal. Jadi ini kita kembalikan lagi ke roots-nya gitu, ke roots-nya di horror punk gitu. Cuman kita tambahin memang ada instrumen-instrumen kayak apa keyboard, synthesizer, terus piano. Kita masukin tuh biar nambah apa suasana mencekamnya sama dramatisirnya sih gitu. Nah kalau buat anak-anak baru yang bahkan nggak pernah dengar Ejakula, Nah kayak bagus nih apa nih gitu. Nah, kalau untuk anak-anak baru, gua nggak tahu deh. Kan patokannya kalau horror punk itu kan mereka paling taunya hanya Misfit ya, gitu kan. Sebenarnya kan untuk horror punk kan bukan Misfit aja, ada The Cramps ya. Ada. Cramps ya, itu lebih The nilai Cramps. Terus kalau itu ada apa? Tapi nggak melodius The Cramps tuh. Iya. Ya. Ya, ada Grave 45, kan banyak tuh sebenarnya. Nah, di Ejakula Vampire sendiri ini kita coba lepas dari apa gaya-gaya The Misfits-nya. Coba lu kalau dengerin sama band-band yang suka The Misfits, baik band luar maupun band dalam, pasti mirip. Gitu. Dari musik, dari vokalnya dimirip-miripin sama kebanyakan mungkin lebih ke Glenn Danzig ya. Ada juga sih yang mirip ke Michael Graves. Tapi gue coba ini lepas dari semua itu memang. Dari awal lagu dari album pertama sampai album ketiga pun gue coba nggak akan pernah samain vokal gue dengan Danzig gitu. Mungkin kalau dimirip-mirip orang bilang mirip-mirip ya mungkin kebetulan aja. Tapi sebenarnya enggak, gue ya coba apa yang gue inginkan aja suara gue. Kapan terakhir lo dengerin Misfits? Tadi. Kesini ya. Iya. Tapi daily lo memang dengerin Misfits berarti enggak? Maksudnya apakah itu musik go to lo gitu kayak bad mood dikit Misfits, dikit Misfits enggak juga ya? Gue dengerin Tony Bennett. Iya, Connie Francis gue juga dengerin. Gue dengerin Midnight. Gue dengerin Dead. Dengerin Tankard. Ya. Kalau Mas Oni apa guilty pleasure-nya mau tahu dong Mas Oni? Guilty pleasure-nya apa sih? Blackpink ya apa gitu enggak? Enggak sih. Lo emang pokoknya enggak juga. Casualties aja deh gue denger kayak di sana. Gue juga dengerin Casualties. Iya. Iya gitu. Oke. Ya udah. Jadi sebenarnya kita lebih apa aja sih kita dengerin. Gitu. Jadi rencana kedepannya buat ini mau dipromoin juga udah gak tahu kopiannya. Ini kalau misalnya memang ternyata bener apa kata Mas Oni udah habis. Tapi kan kalian harus bawa sesuatu kan, maksudnya ketika manggung ke depannya nanti, apakah mau dicetak lagi? Nah, karena perjanjiannya hanya 250, artinya ketika 250 itu habis, otomatis dari band sendiri yang akan cetak ulang gitu. Entah mungkin nanti bentuk fisiknya adalah CD, vinyl, atau kaset lagi, ya itu nanti tergantung dari ya nggak tahu apakah pendanaan kita sendiri atau kita cari label lagi. Bukan label lagi, label tetap sudah ada kan investor lah gitu. Itu satu. Kedua ya paling kita coba untuk promo launchingnya nih, apakah nanti mau bikin launching party? Iya kan seharusnya dari pihak label, karena dari kontraknya pun sebenarnya udah ada klausul yang menyatakan bahwa ini ada promo launching. Bahkan sampai musik video. Oh iya? Ya, video musiknya harus ada dibuat. Nah itu yang kita mau tuntut lah, maksudnya bukan gugat sih, minta lah ke pihak rekod nih gimana kelanjutannya gitu. Konfirmasi lagi gitu ya. Konfirmasi juga. Ya tapi sebenarnya lagi-lagi ya, balik lagi. Semua promo tools itu kan video klip, launching, release party gitu-gitu ya. Ujungnya kan adalah orang beli ini. Nah ketika orang, wah video klipnya bagus, mau beli, nggak ada gitu. Berarti bakal gimana maksudnya? Apakah cetak? Ya maksudnya akan gue cetak tapi biar jadi emas dulu. Orang nyari dulu kan. Strategi bisnisnya gitu kan. Wah, mahal nih jadinya orang nyari susah ya kan. Gue kita keluarin
Ya, Iya. mudah-mudahan jadi lumayan tuh harganya. Enggak ada extra gitu. Canda gua. Ya enggak, tetap kalau semuanya 250 ini habis dan masih banyak keinginan yang mau beli, nah mungkin kita akan cetak kecetak lagi. sendiri. Dicari cara untuk cetak lagi lah. Iya, gitu. Tapi kaset emang lagi ini sih Mas, lagi Iya. produksinya gampang, murah, Iya. sellingnya juga oke, cepet kan. Iya, betul. Dan tahan lama sebenarnya. Iya bener, iya daripada, iya sih. Maksudnya nggak perlu perawatannya khusus gitu. Betul. Iya benar. Betul. Oke, thank you Ejakulala Vampira, boleh tepuk tangan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terakhir, apakah kepikiran tahun depan ada rilisan lagi? Sebenarnya Atau tunggu 13 tahun ya, lagi? sebenarnya nih kemarin waktu ini kita rekor segala macem, jujur aja dari pihak gitaris kita yang lama nih, dia kurang sreg dengan lagu-lagu yang ada di sini. Oh, oke. Gitu, karena bukan dia banget gitu. Langsung dia pokoknya gua harus bikin lagu baru nih, lagu sendiri yang sesuai dengan keinginan. Kan kalau diajak ke Vampira kan kita bebasin ya. Maksudnya ya lu bikin karya seperti apa, nanti kita ramu, kita kemas dengan aransemen yang kita mau bareng-bareng kan gitu. Nah, kemungkinan dari ini setelah keluar, memang gua udah pernah bilang, keluar kita bikin lagu loh dengan apa yang lu minta gitu. Dan kebetulan juga gua pernah bilang sama Oni, ini gimana? Tenang bang, gua udah punya lagu, udah punya ada itu lagu. Beneran nih? Ya kan dia pernah bilang gitu kan gitu. Beneran Mas Sony? Udah. Betul. Jadi artinya mungkin setelah ini selesai, terus gue urusan dengan recordingnya udah selesai gitu ya, mungkin kita langsung bikin lagu baru lagi. Gitu. Oke. Berarti nggak tertutup lah plannya ya maksudnya untuk akhirnya rilisan lagi ya? Enggak, ya pokoknya selama Masih fun? gue masih ada, masih fun segala macem, jalan terus. Gitu. Oke. Ya wes. Thank you Mas sudah kesini. Ya, Ya, sama-sama. makasih. Mas Sony. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa kesini lagi full line up ya. Amin. Yang tadi susah sih yang satu. Takut kita tanya. Coba cek apa Instagramnya Ejakulala Vampira di mana Mas? @ejakula.lavampira. @ejakula.lava. Oh ada dotnya Iya. La Vampira. Terus Ejakula belakangnya udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada. Oke, semua update ada di situ ya maksudnya. Apa aja tuh? Semua update soal apa Iya, gitu. pasti. Mungkin nanti Info-info. ketersediaan kasetnya juga bakal diupdate ya. Apakah habis atau enggak gitu, Ya, gitu ya. pasti. Oke. Siap. Thank you udah nonton Check Sound episode kali ini. Jangan lupa nonton lagi minggu depan. Jangan lupa juga ini ada di Spotify nanti. Oke. Dah. Dah.